Senang sekali nih kita bisa ketemu lagi di Hati yang Gembira. Nah, untuk hari ini saya Valen akan bersama dengan salah satu tim dari akun BCS Jakarta. Hari ini kita akan bicara tentang generasi micin dan generasi sehat. Nah, teman-teman suka dengar gak sih pas kalau yang masih muda mungkin ya, saya sih juga suka dibilang gitu sih, kayak oh generasi micin lu suka makan micin ya, jangan makan micin banyak-banyak. Nah, itu nggak tahu sih kapan tiba-tiba bisa dicap sebagai anak generasi micin tuh, gimana ya. Nah, kenapa sih mesti disebut generasi micin? Nah, terus gimana sih, apa sih generasi micin tuh sebenarnya apa? Terus beda nggak sih sama generasi sehat? Nah, hari ini saya mau barengan sama Kotono dari akun BCS Jakarta. Wih, ini sekali ya, sakit sekali sepertinya apa sudah lalu ini ya, hasrat untuk hidup sehat, untuk hidup ini. Halo, Halo Halen, apa sekarang kabar? sebagai generasi sehat, saya sedang bermain badminton melawan tembok ya, Halen. Bisa Nah, lumayan juga ya kau ya. Wih, oh, bola mana kok ya ampun, ini sekali ya, excited sekali ya kok. Aku sudah nggak tahu kok pengen main di luar ya, tapi karena PSBB jadi nggak bisa. Hai, selamat malam Sobat Hati yang Gembira dan BCS Jakarta ya. Jumpa lagi dengan kita ya. Sesuai Gimana dengan Bang? tema Hari ini kita. tema kita itu generasi micin dan kasus generasi sehat. Yes, Kotono sering dengar nggak generasi micin? Kalau aku sih kalau buat anak-anak yang umur berapa ya, kayaknya yang kayak masih belasan kuliah dibilangnya, oh makan micin terus. Itu Oh loh, gitu ya. generasi micin. Nah, Kotono gimana nih? Ya sebenarnya micin itu nggak berbahaya sih Valen ya. Menurut saya micin itu oke-oke aja selama kita nggak makan sama bungkus-bungkusnya ya. Jadi Ya, sebenarnya itu masih oke-oke aja. plastik dong, Bang. Iya. Asal jangan berlebihan ya sebenarnya ya. Benar nggak Valen? Ya benar sih, segala sesuatu yang berlebihan kayaknya kurang bagus gitu ya. Betul sekali. Nah artinya tadi saya udah coba berolahraga ya Valen di rumah. Hah? Sebenarnya ini karena dalam rangka pandemi seperti ini mau nggak mau jadi olahraganya di rumah aja nih. Nah jadi memang hari ini kita pengen bahas bersama-sama sebenarnya bagaimana sih kita menjaga kesehatan kita di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Nah yang saya tahu, sepengetahuan saya, ternyata Valen ini juga adalah seorang atlet ya. Bagi Sobat Hati yang Gembira maupun Sobat BCS, kita tahu Valen itu benar-benar dia lulusan dari Pelatda ya. Benar Valen? Enggak lah kok. Jangan itu masa lalu kok. Kalau atlet mah masa lalu kok. Kita bahas sehat-sehat kok. Iya, jadi sebenarnya Valen ini memang dahulu ketika dia masih muda, sekarang masih muda juga ya. Ketika dia masih muda, dia adalah atlet bulu tangkis ya, yang berasal dari Ambon. Dan benar-benar bagaimana sih kehidupan seorang atlet dan bagaimana sih menjaga kesehatan ya. Nah hari ini kita juga banyak sharing nanti sama Valen ya. Valen akan sharing-sharingkan juga mengenai hobi dia di dalam badminton dan juga bagaimana menghadapi, menjaga ya kebugaran tubuh, imunitas tubuh di dalam keadaan seperti ini. Nah mungkin saya pengen dengar nih sebelumnya ya dari Valen sharing dulu ya. Bagaimana sih pengalaman menjadi seorang atlet ya. Jadi pernah ya, benar ya, pernah masuk di dalam satu persatuan bulu tangkis seperti itu Valen? Ya bisa dibilang begitu sih kalau di Ambon ya. Kalau dulu sih, kalau kita ngomongin sehatnya sih dulu kan cuma asal main kan. Kalau dulu tuh aku berarti Oke, saya pindah tempat dulu. Ya, gimana Valen? pokoknya kalian itu kalian beginiin. Hmm. Terus pokoknya satu contoh paling gampang, kalau di sekolah hapus papan tulis aja bisa
peduli sama kesehatan. Kalau generasi micinnya sih, ya dulu kayaknya nggak semicin-micin itu banget deh. Kayak sampai di sini nih baru mulai agak micinnya mulai menanjak gini. Mulai menanjak ya. Tapi memang apakah pada saat Valen mengikuti pelatihan ya di bulu tangkis itu, apakah pola makan itu harus dijaga seperti apa nggak Valen? Kalau pada saat Valen latihan waktu dulu itu ya? Sebenarnya sih harus dijaga ya. Aku aja kan tuh ya makan aja. Terus karena kan emang nggak seketat itu kan. Ya udah makan aja. Tapi untungnya yang nggak ada apa-apa sih. Iya. Mulai lebih sadar, makan sayur dikit lah, walaupun nggak suka tapi ya makan. Oke. Iya. Mungkin dengan potongnya juga jebolan ini ya. Di NT latihan ya, apa? potongnya ya. Enggak, jadi ya memang ya kalau saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara mengenai generasi sehat ini ya. Jadi kesehatan itu sebenarnya kita perlu hikmat juga ya, Valen ya. Jadi di dalam apa yang masuk ke dalam mulut kita itu akan mempengaruhi juga kesehatan kita. Nah, jadi memang di saat-saat seperti ini, memang musuh kita itu kalau saya bisa bagi ya, sebenarnya hal yang dihadapi oleh manusia itu di dalam kesehatan itu ada 4 ya, Valen ya. Jadi kita menghadapi itu ada yang namanya jamur, parasit, virus, sama bakteri. Nah, jadi ada empat yang harus kita lawan nih sebenarnya ya. Jadi kalau jamur, ya kita tahu ya, jamur kalau misalnya Valen habis main bulu tangkis, tapi setelah itu kan keringat ya. Setelah keringat, terus ternyata pulang main bulu tangkis nggak mandi selama 3 hari, saya yakin dan percaya itu pasti akan muncul yang namanya jamur ya. Akan muncul yang namanya jamur. Nah, jadi jamur ini bisa muncul karena kita nggak menjaga kebersihan dengan baik. Kemudian parasit, yang kedua adalah parasit. Nah, kalau misalnya saat-saat ini kita suka dengan makanan yang seperti sashimi, sushi, atau telur setengah matang, jadi makanan yang mentah ya, makanan yang mentah ini banyak mengandung parasit ya. Jadi ketika makanan ini belum matang ya, belum masak dengan benar, akan ada parasit yang di dalam makanan itu, istilahnya juga salmonella ya, seperti itu yang akan mempengaruhi kesehatan kita. Kemudian yang ketiga ya Valen, yang ketiga itu adalah virus. Nah, virus ini yang saat ini kita hadapi bersama-sama dalam masa new normal ini ya. Virus ini betul-betul satu momok yang kita hadapi, yang sebenarnya virus ini nggak bisa mati. Virus ini susah untuk mati ya. Jadi makanya kita hidup dalam new normal ini, kita hidup bersama dengan virus ini. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita cegah, apa yang harus kita sadari ketika kita menghadapi virus yang susah mati ini. Artinya virus corona ini ya, virus corona ini. Dan yang keempat adalah bakteri. Nah, jadi 4 ini yang manusia hadapi di dalam menjaga kesehatan manusia itu sendiri. Nah, itu menurut yang saya baca-baca ya, seperti itu. Nah, salah satunya nih yang saya pengen sampaikan juga ke Sobat Hati yang Gembira maupun BCS Jakarta ya. Salah satunya memang untuk menghadapi ini ya, kita harus berolahraga. Kita harus berolahraga. Salah satunya untuk menghadapi ini. Nah, kenapa? Kenapa sih harus berolahraga? Karena memang ketika kita berolahraga, artinya tubuh kita ini bergerak ya, Valen ya. Tubuh kita bergerak dan jadi daya tahan tubuh kita, imunitas tubuh kita itu akan meningkat. Jadi salah satu untuk menjaga imun kita itu adalah dengan berolahraga. Dan tapi saat ini ya, Valen, yang kita lihat saat-saat ini di dalam masa pandemi ini, Valen sering lihat ya, banyak banget orang yang bersepeda. Benar nggak, Valen? Menurut Valen, bersepeda itu baik nggak sih? Sepeda ya baik, karena dia olahraga kan. Kenapa? Bersepeda mah baik ya, karena kan olahraga, benar nggak sih? Nah, menurut Valen bersepeda itu baik ya, karena olahraga ya. Oke. Nah, sebenarnya ya bersepeda itu oke, baik. Tapi
gimana caranya kita bersepeda ketika kita berada di dalam satu kota, di dalam kota ya. Istilahnya kita bukan di satu tempat yang memang udaranya bersih, tapi di dalam kota. Misalnya contohnya kita berada di Jakarta saat ini, ketika kita bersepeda, polusi udara itu di Jakarta itu sangat tinggi ya. Kita tahu sangat tinggi. Dan apakah kita bersepeda menggunakan masker apa juga nih ya? Masker apa yang kita gunakan pada saat kita bersepeda? Karena bersepeda ini sangat riskan dengan yang namanya paru-paru dan jantung. Nah, jadi sebenarnya kalau secara generasi sehat ini ya, Valen ya, saya baca satu hal, boleh sih kita bersepeda. Asal sebelum bersepeda itu, kalau bisa kita minum yang namanya jus melon. Jus melon ya, jadi buah melon ini. Karena kenapa? Karena melon ini mengandung kalium yang dapat mencegah serangan jantung pada saat kita bersepeda, khususnya di jalan raya ya. Nah, kalau memang kita bersepeda di tempat yang udaranya bersih, misalnya di puncak ya atau di mana ya, artinya polusi masih kurang, masih kondisi udara sangat baik. Nah, itu tentu baik juga buat kesehatan kita. Nah, gimana nih kalau dari segi pandangnya Valen dengan berolahraga itu, apa sih pandangan Valen kalau mengenai olahraga itu? Kan Valen juga seorang atlet ya. Atlet bulu tangkis nih Valen nih. Ya, gimana Valen? Kalau ini sebelumnya ada yang menarik. Kalau tadi aku sempat baca-baca tentang kesehatan. Jadi kesehatan itu dalam undang-undang aja, undang-undang apa gitu di Kementerian Kesehatan tentang kesehatan. Jadi disebutkan kesehatan itu artinya adalah dia bisa menjaga keseimbangan fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga dia bisa menjadi produktif dalam sosial dan ekonomi. Jadi yang dikampanyekan itu, jadi aku mikir, jadi selama ini yang dikampanyekan tentang kesehatan itu harus empat-empatnya dong. Fisik, mental, spiritual, sama sosial lah. Semua yang paling ini kan kita sosial kan. Paling kita tahu bisa ini kan sosial, karena kita kan nggak boleh ketemu siapa-siapa, gue nggak boleh sampai ketemu siapa-siapa kan, tapi kayak menjauh dari semua kerumunan ini. Padahal kan kita, padahal yang pengertian itu kan ada sosialnya. Nah kayak gitu, kalau part itu sendiri kita harus jaga keseimbangannya kan. Kalau fisik ya pasti untuk olahraga. Nah olahraga sekarang sih aku udah jarang, karena ya mau gimana kan aku suka beda begitu, terus nggak boleh kerumunan. Kalau mau main harus ke Bogor, ke Tangerang, jauh banget kan. Ya udah, kalau sekarang sih aku kayak jalan. Iya. Oke. Untuk Bogor sendiri gimana nih? Kita sekarang mau bahas tentang paketnya itu, fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ada tips-tipsnya nggak tuh? Apa menurut Koko? Nggak perlu lah, kita cukup sehat aja, kita cukup olahraga aja lah, udah pasti sehat. Jaga imun kan, olahraga kan bisa jaga imun. Atau gimana menurut Koko? Oke. Nah, sebelumnya mungkin Valen dari tadi suaranya agak hilang-hilang ya. Jadi saya nggak tahu apakah karena kondisi cuaca lagi hujan juga di luar, sehingga sinyal internetnya kurang bagus. Tapi saya tadi dengarnya samar-samar ya Valen. Jadi pertanyaan kamu saya kurang dengar juga tadi, tapi nggak apa-apa. Kira-kira saya dengar kesehatan itu secara fisik, apa tadi, sosial, kenapa? Mental, sama spiritual. Nah, ini bagus banget ya, bagus banget. Ini semua dari 4 yang Valen sebutkan ini, semua sisi, semua sudah lengkap nih ya, sudah lengkap untuk memang kita menjaga kesehatan kita, memang perlu dari semuanya itu. Nah, di sini makanya diperlukan hikmat ya, hikmat. Hikmat itu apa ya? Bijaksana ya, harus butuh hikmat di dalam kita menjaga kesehatan kita. Karena kadang manusia ini susah dikontrol ya. Manusia ini susah, istilahnya kalau udah makan enak, udah makan yang dia suka, itu nggak bisa dikontrol seperti itu. Dan itu sangat mempengaruhi kesehatan dengan apa yang kita makan, artinya secara fisik ya. Saya berbicara hikmat di sini artinya berbicara 3 hal ya Valen ya. Pertama itu hikmat kita, cara pikir kita. Cara pikir kita. Yang kedua itu kebiasaan kita.
Yang ketiga itu kondisi kita seperti apa. Nah, ini sangat mempengaruhi. Karena begini, kalau saya ya waktu kecil dulu ya Valen ya, kalau saya makan yang namanya Indomie ya, atau oke lah, mie goreng ya, mie goreng, kalau menurut orang tua saya, makan mie itu nggak boleh kalau nggak sama nasi. Nggak boleh kalau makan mie aja gitu. Jadi harus sama nasi waktu saya kecil dulu. Mie campur nasi. Karena bagi ya orang dulu ya sebenarnya mie itu nggak bagus kalau hanya makan mie aja ya. Jadi harus campur nasi biar saya nggak tahu ya apakah biar lebih kenyang atau apa. Nah tapi secara itu sudah jadi kebiasaan saya gitu ya. Karena cara pikir orang tua saya turun ke saya, jadi kalau makan mie harus campur nasi seperti itu. Sementara kalau secara kesehatan ya, secara ahli gizi nih ya, kita bicara ahli gizi ya Valen ya, nasi sama mie ini sama-sama karbohidrat yang sangat tinggi. Benar nggak Valen? Benar nggak? Jadi sebenarnya ini akan istilahnya bisa juga membuat kita diabetes ya sebenarnya, karena udah karbohidrat tinggi, gulanya juga tinggi, di dalam mie juga mengandung gula, di dalam nasi juga mengandung gula, dan ini akan mempengaruhi kesehatan kita, dan akan mempengaruhi berat tubuh kita ya. Jadi berat badan kita ini, ketika kita banyak mengkonsumsi nasi dan mie, apalagi secara bersamaan, ini pasti akan mempengaruhi berat badan kita, seperti itu. Nah jadi kita butuh hikmat memang ya, ketika kita menjaga kesehatan kita secara fisik. Artinya secara fisik kita harus tahu apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, jenisnya apa, komposisinya bagaimana, dan ketepatan waktunya bagaimana. Seperti itu. Artinya ya Valen ya, saya kebetulan juga, saya juga ada satu namanya asam lambung ya. Asam lambung ini karena dari dulu itu sering terlambat makan ya. Nah jadi sebenarnya lebih baik kita makan tepat waktu ya, untuk menjaga imunitas kita. Karena seperti ini ya Valen ya, ketika kita telat makan, saya makan siang telat, makan malam telat, ini kita artinya sudah korupsi imunitas kita. Jadi daya tahan tubuh kita, imun kita itu tergantung dari waktu makan kita juga, ketepatan jam makan kita. Beda halnya kalau puasa ya Valen ya. Beda halnya kalau puasa. Puasa kita akan cerita lain kali ya. Jadi kalau puasa juga bagus ya, itu memang ada namanya detox. Jadi kita puasa, tapi kalau kita telat makan, ini akan membuat daya tahan tubuh kita atau imun kita itu akan berkurang. Istilahnya dikorupsi seperti itu. Nah jadi sebenarnya berbicara kesehatan ini benar-benar sangat kompleks, sangat banyak ya yang harus kita perhatikan. Apalagi Valen ya, Valen juga seorang atlet, seorang wanita. Wanita sering ya dibilang, ayo diet, jangan makan terlalu banyak, diet. Nah sebenarnya menurut Valen diet itu apa sih? Kalau menurut Valen sendiri, diet itu apa sih? Makan? Suaranya kurang jelas ya Valen. Makannya teratur. Oh jadi diet porsinya pas ya. Porsinya pas ya. Oke. Ya benar juga yang Valen bilang ya. Nah jadi ya kalau yang tadi itu makan teratur ya, menurut lu ya. Kalau makannya berlebihan ya sapi ya bener lah, pasti gendut lah, nggak mungkin enggak lah, siapapun juga pasti makannya kalau berlebihan sama nggak teratur ya. Kalau nggak teraturnya kelebihan ya itu gendut, kalau kekurangan ya asam lambung, penyakit. Iya, betul. Nah jadi yang tadi saya katakan ya, kalau menurut saya Valen ya, jadi diet itu yang pertama memang jangan telat makan, diet ya. Kalau menurut saya jangan telat makan, karena itu imun tubuh kita akan dikorupsi ketika kita telat makan. Yang kedua, jenis yang kita makan harus benar nih Valen.
Sebenarnya makan daging menurut Valen oke nggak makan daging? Makan daging, oke, tapi porsinya ya jangan terlalu berlebih. Kita balik lagi, porsinya jangan berlebihan, jangan kekurangan, ya pas-pas aja. Yang pas-pas aja ya. Nah, jadi saya kasih tahu ke Valen ya, sebenarnya makan daging itu nggak masalah. Makan daging itu nggak masalah. Jadi misalnya kalau Valen lihat ya, kalau pernah besuk orang di rumah sakit ya, di rumah sakit, saya juga pernah masuk rumah sakit, ketika dikasih makanan sama rumah sakit, itu pasti ada nasi putih, pasti ada daging, pasti ada buah, ada susu, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya daging ini, selama dia daging murni ya, daging murni, bedakan daging murni sama daging berlemak ya. Daging murni itu bagus. Jadi sebenarnya protein ketika sama karbohidrat sama nasi, dia mengikat, jadi tidak akan terjadi yang namanya diabetes seperti itu. Nah, cuman seperti ini, yang kita hindari itu jangan sering-sering makan yang namanya organ dalam ya. Organ dalam itu apa ya? Jeroan ya, jeroan. Organ dalam. Ya, maksud saya jeroan. Jadi ini jeroan benar-benar harus kita hindari. Benar-benar harus kita hindari karena inilah jeroan itu yang memicu, yang meningkatkan kolesterol LDL kita. Ya, padahal jadi saya kebetulan suka jeroan ya. Iya, gimana ya? Nah, ini dia Valen. Ini yang sebagai generasi sehat, bukan generasi micin ya. Sebagai generasi sehat, kita harus hindari yang namanya jeroan. Jadi oke lah, Valen kalau suka jeroan, sekali-sekali boleh, tapi jangan menjadikan ini satu kebiasaan atau terlalu sering makan jeroan ya. Karena jeroan ini akan meningkatkan yang namanya kolesterol LDL itu. Kolesterol jadi jahat ya? Ya, kolesterol jahat ya. Jadi makan daging itu oke. Nah, tapi ya memang seperti ini. Yang paling bagus ya Valen ya, kalau Valen ke rumah makan Padang ya, daging, kalau pesan nasi, daging paling bagus sih yang pertama itu ya, ikan sebenarnya. Jadi sebenarnya ikan yang paling bagus ya. Proteinnya yang paling bagus. Maksudnya untuk imun kita itu paling bagus. Nah, tapi seandainya kalau bosan sama ikan ya boleh ayam. Ayam itu boleh. Ayam kan termasuk unggas ya. Termasuk unggas itu ayam sangat bagus juga. Proteinnya sangat tinggi. Khususnya gini, saya ada baca satu hal ya. Khususnya buat wanita nih Valen ya. Buat wanita yang setiap bulan wanita ada yang namanya datang bulan itu ya, benar ya? Iya, betul. Ya, itu sangat bagus ketika wanita datang bulan itu mengkonsumsi paha ayam ya. Jadi paha ayam ini kandungan proteinnya sangat tinggi dan bisa menggantikan darah yang keluar itu. Jadi nanti boleh dicoba ya Valen, kalau setiap bulan datang bulan boleh dicoba makan paha ayam. Dan kemudian ya memang paling bagus sih ikan ya. Bagi saya paling bagus ikan, yang kedua ayam nggak apa-apa, dan yang ketiga ya baru daging ya. Daging oke juga ya, selama itu bukan jeroan. Nah, jadi itu yang kedua tadi jenisnya ya. Yang kedua jenisnya. Nah, kemudian yang ketiga jelas komposisinya. Harus jelas komposisinya ya. Nah, jadi komposisinya itu ya memang karbohidrat sama protein ini harus bersamaan ada ya. Bersamaan. Jadi nggak karbohidratnya lebih banyak daripada proteinnya. Tapi seimbang ya, atau kalau bisa ya karbohidratnya lebih sedikit dari proteinnya. Protein kan dari daging ya, jadi kalau bisa nasinya dikurangin, seperti itu. Atau maksudnya gini, kalau sarapan nasinya setengah porsi aja, kalau siang boleh makan 1 porsi, kalau malam setengah porsi lagi, seperti itu. Jadi lebih bagusnya seperti itu. Oke, berarti tadi kita udah bahas tentang tips yang untuk kesehatan. Yang dimana kalau untuk kesehatan itu kita bisa olahraga yang teratur sama makanan. Iya, sama makanan. Makanan itu ada untuk yang pertama apa tadi ya, Po ya? Jadi lupa. Yang pertama pilih jadwalnya ya. Jadwal makannya pertama, ya. Jangan telat makan, itu paling penting ya. Jangan telat makan. Itu pasti imun kita dikorupsi ya. Iya, jadwal makan harus dijaga. Yang kedua jenis makanannya harus dijaga. Yang ketiga komposisi makanannya harus dijaga.
Nah, komposisinya selanjutnya ya. kok, untuk mental kok gimana nih kok? Untuk Nah, untuk kesehatan mental. kesehatan mental. Nah, kalau tadi fisik kita udah bicara olahraga sama makan ya, Valen ya. Kalau Hmm. mental nih, ini yang sangat penting yang kita harus jaga. Yang pertama itu tidur. Kualitas tidur, Valen. Kualitas Oh, tidur ini sangat penting ya. Saya sampaikan juga ke sobat yang gembira dan sobat BCS, kualitas tidur itu sangat penting. Karena begini, Valen, ketika kita tidur, ketika kita sudah masuk yang namanya deep sleep ya. Jadi tidur yang udah benar-benar tidur nih ya, bukan tidur yang masih ada suara bangun gitu, enggak ya, tapi benar-benar udah tidur benar ya. Pada saat kita deep sleep, maka imunitas tubuh kita akan meningkat. hmm. Imun kita akan meningkat. Jadi di situ akan terjadi proses lagi di dalam tubuh kita ya. Proses yang istilahnya ya meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan kualitas tidur yang baik. Artinya ketika kita bisa deep sleep selama 3-4 jam itu sudah sangat bagus ya, udah sangat bagus. Artinya banyak yang mengatakan bahwa kalau anak-anak ya, anak-anak tidurnya harus 8 jam. Nah, kalau misalnya dia kurang tidur, saya bisa melihat juga contohnya dari anak saya, besoknya mungkin dia bisa demam, bisa haci gitu ya, bersin seperti itu. Iya, nah jadi ini benar-benar kualitas tidur itu sangat mempengaruhi daya tahan atau imunitas tubuh kita. Artinya sebenarnya Tuhan udah ciptakan kita, Tuhan itu udah kasih daya tahan tubuh ke kita, tapi bagaimana cara kita menjaga dan mengusahakannya? Bagaimana kita mengusahakan itu? Artinya kalau kita anak-anak muda yang bilang generasi micin ini suka begadang, suka tidurnya jam 2 subuh, sudah suka Indominya jam 12 kok. Nah, itu dia waktu saya kuliah itu ya, Valen ya. Di BINUS dulu itu ya makan Indominya siang malam, itu jam 12 malam makannya. Nah, apalagi generasi sekarang yang suka nonton drama Korea, Netflix sampai subuh. Aduh, maksudnya film seri itu berlanjut terus. Pasti kita akan buktikan ketika dia tidurnya udah kurang dan besok harus bekerja atau kuliah lagi, pasti imun tubuh dia akan menurun. Saya yakin dan percaya pasti, karena tidur ini sangat penting. Dan tidur ini mempengaruhi mental kita, Pak Len. Sangat mempengaruhi. Kalau saya bisa melihat dari anak saya sendiri, kalau anak saya ini hari tidurnya malam banget ya, jam 12, jam 1 baru dia bisa tidur, besok pagi dia harus sekolah online, sekolah Zoom ya, online ya, itu moodnya sangat beda, Pak Len. Moodnya beda banget, susah banget diatur moodnya. Dia pokoknya nggak mental dia, istilahnya dia nggak semangat gitu, nggak semangat untuk bersekolah. Tapi kalau anak saya tidurnya jam 10 malam, dia bangunnya jam 8 pagi, saya lihat dia ceria banget, Pak. Sangat ceria. Maksudnya sangat excited, ya, sangat semangat. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini karena kualitas tidur. Kualitas dan istilahnya kuantitasnya juga ya. Waktu tidurnya dia, waktu istirahatnya dia. Nah, ini istilahnya kayak mobil lah ya, Pak. Mobil kalau jalan terus mesinnya akan panas. Ya? Turun mesin langsung. Iya, turun mesin ya. Kalau soal tidur sih aku juga pernah kayak gagal minum kopi terus jadinya nggak bisa tidur kan sampai jadi nggak tidur tuh seharian. Jadi bisa tidur dikit kayak sejam 2 jam terus bangunnya tuh kayak kok beda gitu loh. Kayak lihat dunia itu jadi kayak berbeda, kayak aduh kayak lagi nggak di dalam dunia itu loh, kayak cuma ada tapi soulnya itu kemana-mana. Betul banget. Jadi sebenarnya tidur itu sangat penting ya. Makanya kehidupan kita ini kalau kita hitung ya, sebenarnya lebih banyak waktu kita tidur sebenarnya. Kenapa ya? Nah, itu biar daya tahan tubuh kita meningkat seperti itu ya. Artinya Tuhan udah kasih kita kesehatan, kita harus berhikmat di dalam menjaga kesehatan kita, yaitu dengan tidur yang cukup seperti itu. Kemudian Valen, berhubungan dengan mental. Nah, ini saya suka karena komunitas kita ini tulisan ini ya, hati yang gembira ini ya, hati yang gembira. Kita sering mendengar hati yang gembira itu adalah obat. Ya. Itu benar banget ya. Secara dari ilmu kesehatan ya,
Valen ya, kalau kita lihat nih ya, di pipi kita ini banyak banget saraf-saraf, Valen. Iya. Banyak saraf di dalam pipi kita. Nah, ketika kita tersenyum, senyum, ketawa, ketawa, ini akan mempengaruhi saraf-saraf pipi kita yang akan mengirimkan satu sandi ya, satu morse ke otak kita, sehingga otak kita ini akan namanya apa ya, hipotalamus ya kalau nggak salah, dia akan memproduksi yang namanya endorfin. Kalian pernah dengar endorfin? Iya. Seneng-seneng gitu kan kok? Iya, endorfin ini 2 kali lebih kuat dari morfin. 2 kali ya lebih kuat dari morfin. Artinya, ketika kita nggak stres, istilahnya kita harus hindari stres, kita harus mempunyai hati yang gembira, maka itu akan mempengaruhi imun tubuh kita, akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita, Valen. Kalau yang setiap hari kita dengar adalah misalnya kasus-kasus corona ini yang sangat tinggi, yang sudah sangat membuat semua orang takut ya. Ketika ketakutan itu terus ada di dalam pikiran kita, di dalam otak kita, di dalam hati kita, sehingga membuat kita nggak gembira, sehingga membuat kita ketakutan, keluar pun kita takut, itu pasti akan menurunkan daya tahan tubuh kita, pasti, Valen. Berbeda kalau kita mempunyai suasana hati yang gembira, maka endorfin itu membuat tubuh kita itu semakin kuat, membuat daya tahan tubuh kita ini semakin kuat. Nah, banyak yang bilang, Valen, banyak yang bilang sekarang ini kita harus minum yang namanya vitamin C, benar nggak? Vitamin C, vitamin E, sering ya? Nah, kalau menurut saya vitamin C itu kan ada yang tertulis istilahnya 1000 mg ya, itu yang paling banyak ya. Nah, menurut saya kalau kita sariawan ya, Valen, sariawan itu kita cukup minum yang 250 gram aja, cukup 250 gram aja untuk menghilangkan sariawan kita. Kalau kita flu atau bersin-bersin, itu cukup yang 500 gram aja, 500 gram. Jadi nggak perlu yang 1000 gram. Karena ketika kita minum yang 1000 gram, tapi kita nggak berolahraga, kita nggak melakukan aktivitas apa-apa, maka vitamin ini nggak akan berfungsi dengan baik, nggak akan diolah istilahnya di dalam tubuh kita. Artinya ya memang minum vitamin bagus, tapi kita harus tahu porsinya, kita harus tahu apakah kita habis sakit atau apa ya. Kalau lagi habis sakit ya mungkin kita minum yang 1000 gram itu oke. Itu akan membantu ya pemulihan tubuh kita seperti itu. Tapi kalau kita adalah kita merasa kita sehat, artinya kita nggak perlu minum yang 1000 mg ya. Artinya yang 500 mg pun vitamin C udah oke bagi tubuh kita ya. Udah sangat oke seperti itu. Dan banyak hal lagi ya, Pak. Kalau berbicara kesehatan ini sangat banyak ya, sangat banyak ilmu yang sebenarnya kita bisa pelajari. Dan istilahnya juga banyak di dalam masa pandemi ini. Paling sering dengar nggak sih yang orang mengatakan, ayo kita berjemur, jemur matahari, seperti itu. Katanya bisa hilangkan corona, seperti itu ya. Ya. Sering dengar nggak, Valen? Kalau berjemur sih sering dengar sih, karena buat vitamin D kan. Tapi kita nggak akan bahas berjemur itu lebih lanjut kok, karena waktunya juga udah nggak cukup. Jadi kita akan masuk ke bagian spiritual kok. Karena di undang-undang tadi itu ada fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, kita akan bahas tentang spiritual. Gimana sih maksudnya spiritual ini bisa membuat kita tuh lebih sehat? Bisa membuat kita lebih sehat. Ya. Oke. Gimana kalau dari sisi spiritual nih? Dari sisi spiritual tuh. Dari sisi spiritual. Nah ini oke. Jadi tadi kita udah bahas secara fisik, secara mental, nah sekarang secara spiritual. Nah artinya secara spiritual. Nah kita memang kita harus akuin bahwa kita ini adalah manusia biasa. Kita adalah manusia biasa, tapi kita punya pencipta yang luar biasa. Artinya di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, ketika kita melewati setiap hari rutinitas kita, kegiatan kita,
pasti ada satu ruang yang kosong di dalam hati kita yang sebenarnya hanya bisa diisi secara spiritual. Secara spiritual artinya kepercayaan kita, relasi kita dengan pencipta kita. Nah, itulah yang menentukan kesehatan spiritual kita. Kalau istilahnya kita menghadapi masalah-masalah seperti virus corona ini yang membuat kita takut, tetapi ketika kita menghadapi masalah ini, kita bisa dekat dengan Tuhan kita ya. Apapun kepercayaan kita ya, kita bisa dekat dengan Tuhan kita. Artinya kita bisa membangun spiritual kita. Inilah yang akan menentukan respon apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Artinya begini, orang yang punya spiritual yang baik, artinya dia punya pikiran baik, hatinya baik, kelakuannya dia juga baik. Jadi ada mind, ada karakter, ada doing. Artinya banyak ya, kita sering mendengar orang-orang yang pintar, seperti Valen sering dengar ya, hacker itu atau orang yang bisa jebol bank orang lain atau ATM orang lain, itu orang yang sangat pintar. Artinya dia mindnya ini sebenarnya pintar nih, otaknya dia pintar. Tapi karakter sama kelakuan dia itu salah kan ya, ketika dia melakukan hack seperti itu. Nah, itu tergantung dari spiritual dia. Kalau dia dekat dengan Tuhan dia, artinya dia menyadari bahwa dia adalah manusia biasa, tapi punya Allah yang luar biasa. Artinya yang dia lakukan seharusnya juga yang baik seperti itu. Dan artinya gini ya, ini semuanya nggak bisa dipisahkan sih. Kalau Valen tadi baca ini ya, mengenai kesehatan ini semua sangat semuanya terkoneksi, harus terkoneksi dengan baik ya. Ya, ada pengaruh-pengaruhnya tersendiri sih, nggak bisa. Iya. Memang karena kan makanya dibilang kesehatan itu menyeimbangkan dari fisik, mental, spiritual, dan sosial. Yes. Makanya empat itu tuh harus seimbang. Yes, betul banget ya. Jadi ya kalau menurut Valen sendiri, gimana sih Valen menjaga kesehatan spiritual Valen itu seperti apa? Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini ya. Oh, kalau masa pandemi mah lumayan berat ya, soalnya kan semua ibadah online. Ibadah jadi online kayak ibadah juga males. Kadang tuh ada di satu momen itu kayak aduh ngapain ya? Kayak udah kan kerja juga WFH. Jadi kayak aduh mau ngapain lagi ya? Kok kayak alone gitu loh. Kalau nggak ngapa-ngapain, Yes. kalau sibuk ya pasti ada idenya kan. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, kayak kok sendiri banget gitu, lonely lah ngomongnya. Iya. Jadi Betul. kayak Itu saya sempat rasakan berdoa. juga ya. Paling sih aku berdoa, mau kayak curhat. Jadi kayak ya lumayan lega lah, kayak tetap ada yang dengerin gitu. Walaupun kayak kalau doa kan kayak kita ngomongnya sama tembok kayak, tapi ya itu cukup, itu membantu sih. Iya, Kayak benar gitu. banget. Benar banget ya. Artinya memang kalau tadi saya bilang secara kesehatan, yang tadi kita harus berhikmat ya, bagaimana cara pikir kita, kebiasaan kita, dan kondisi kita. Nah, kalau secara spiritual memang kita selain berhikmat, kita harus beriman ya. Beriman. Jadi memang iman ini memang segala sesuatu yang kita harapkan ya. Tapi kita memang nggak lihat seperti itu ya. Kita nggak lihat, tapi itu yang kita harapkan. Nah, jadi ini betul-betul mungkin kita bisa berbicara sama Tuhan kita ya, bukan untuk menghilangkan virus ini ya, tetapi kita beriman untuk Tuhan atau pencipta kita itu memberikan kita kekuatan ya secara spiritual untuk menghadapi masa-masa seperti ini. Ini yang sangat penting. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya selain wisdom, hikmat itu ya, kita butuh faith ya. Dan kita percaya ya badai ini pasti berlalu, tapi kita percaya dalam menghadapi badai ini kita diberikan kekuatan sama Tuhan kita. Kita dikasih kekuatan untuk menghadapi badai ini. Artinya bersama dengan Tuhan kita bisa hadapi badai ini seperti itu. Tapi kita harus tetap juga punya hikmat ya. Kalau yang tadi ya berjemur itu ya,
Karena begini loh Valen, yang namanya berjemur ini banyak sana sini pembicaraannya. Karena Indonesia itu punya 3 waktu yang berbeda Valen. Kalau di Papua atau di Ambon ya, tempat Valen, Papua ya, Irian Jaya sana, itu waktu sebenarnya yang saya baca ya, waktu yang sangat bagus itu jam 7 sampai jam 9 pagi untuk berjemur. Kalau di waktu Indonesia Tengah, misalnya di Makassar ya, itu bagusnya setengah 9 sampai setengah 11. Kalau di Jakarta atau Surabaya, itu waktu yang paling bagus untuk berjemur adalah setengah 11, mulai dari setengah 11 sampai setengah 12. Nah, cuman ini, kita harus benar-benar punya hikmat ya. Karena begini, berjemur itu, sebenarnya kegunaannya berjemur itu sebenarnya gini loh, Valen. Untuk mengaktifkan apa yang sudah kita makan. Kalau Valen pernah dengar, orang-orang di Afrika itu sering banget berjemur. Sering banget mereka berjemur, tapi mereka tetap kena corona ya. Yang namanya corona mereka tetap kena juga. Kenapa? Karena mereka nggak makan tomat. Nah, ini saya kasih satu contoh. Tomat ketika kita makan tomat, ketika kita berjemur, maka zat dari tomat itu yang kita makan itu akan aktif. Istilahnya kalau kita lihat tumbuhan ketika daun-daun yang hijau, ketika dia kena sinar matahari, maka klorofilnya yang akan berfotosintesis. Istilahnya yang klorofilnya, bukan daunnya ya, klorofilnya. Artinya ketika kita manusia berjemur, bukan kitanya ya, tapi apa yang kita makan itu yang akan diaktifkan melalui sinar matahari. Nah, cuman ya memang selama kita hidup di kota ini, itu sangat susah ya cari waktunya. Masa setengah 11 kita harus keluar tiba-tiba berjemur. Dan sebenarnya nih Valen, secara kesehatan, saat itu akan aktif setelah 2 jam kita berjemur. Setelah 2 jam. Nah, tapi kalau kita berjemur 2 jam seperti itu di tengah-tengah kota atau di keadaan seperti ini, maka bisa-bisa itu akan mengaktifkan sel kanker kulit kita ya. Nah, ini berbahaya juga. Jadi benar-benar kita harus punya hikmat ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau ya, sebenarnya ada satu yang kita bisa dapatkan di apotek kita ya, namanya Karefol atau Karesol ya. Sebenarnya ini salah satu seperti vitamin D ya, yang kita minum, yang itu akan nggak perlu kita berjemur ya, nggak perlu kita berjemur selama 2 jam seperti itu udah akan membantu proses aktivasi di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi sebenarnya banyak hal. Dan mungkin satu lagi nih Valen, satu lagi yang orang sering katakan nih Valen, kemana-mana sekarang orang membawa hand sanitizer, benar nggak Valen? Iya. Ya, sebenarnya itu pun nggak akan membunuh virus ataupun kuman secara total, nggak akan. Apalagi yang namanya virus corona ini ya. Saya kasih tahu, virus corona ini strukturnya itu sama seperti lemak. Artinya lemak itu nggak akan bisa hilang dengan hand sanitizer ya. Nah, jadi lebih baik ya, ini saran saya, lebih baik kita kemana-mana, kita bawa sabun kecil ya, sabun yang kecil yang cair, kita taruh di sebuah botol. Kalau memang nggak ada tempat cuci tangan atau apapun, kita bisa menggunakan air mineral kita. Kalau kita pengen cuci tangan, menggunakan sabun itu. Karena virus ini, karena strukturnya adalah lemak, maka dia akan mati ketika dia akan hilang, bukan mati ya, hilang ketika kena dengan sabun. Jadi menurut saya lebih efektif kita membawa sabun kecil aja ya, kita sediakan ibu-ibu, atau kalau jalan kemana, kalau nggak ada tempat cuci tangan, kita boleh cuci tangan pakai air minum kita, seperti itu ya. Jadi hand sanitizer itu hanya mencegah aja dan nggak bisa menghilangkan ya, karena struktur dari virus ini sangat berbeda. Strukturnya itu seperti lemak ya, jadi lemak itu akan hilang dengan sabun. Tapi sabunnya jangan diminum, Valen. Kalau diminum itu namanya ya. Kita udah ngobrol ya. Panjang lebar banget tuh, dari jemur kesehatan. Nah, ini aku mau simpulin sih tentang tips kesehatan ya, kalau untuk teman-teman sobat hati yang gembira. Untuk kesehatan ini sih sebenarnya sangat penting ya, dia mencakup 4 hal.
dari Yes. dari fisik, mental, sama spiritual dan sosial. Untuk Yes. kesehatan fisik kita harus berolahraga yang teratur, terus makannya juga harus yang teratur, yang sehat. Untuk mental kita tipsnya untuk menjaga kualitas tidur dan kuantitasnya juga. Nah, Yeah. untuk spiritual, kalian lebih bisa dekat dengan Tuhan kalian, mungkin dengan berdoa, beribadah, dan sebagainya, apapun caranya, yang penting tetap jaga spiritual kalian. Nah, untuk sosial, karena kita lagi pandemi, mungkin kita bisa video call, Zoom, telepon dengan saudara, teman, dan rekan-rekan kalian yang lain. Nah, sekian sih. Terima kasih banyak Ko Tono udah sharing banget nih tentang masalah generasi ini dan generasi sehat. Maunya sih kita mendorong semuanya untuk menjadi generasi yang sehat. Walaupun makan generasi. Ya nggak apa-apa lah makan gitu. Mungkin ya Valen. Ya. Paling saya pengen tambahin sedikit aja tips-tips untuk teman-teman Sobat Hati yang Gembira sama komunitas BCS Jakarta. Artinya kalau kita keluar ya, memang kita harus menggunakan masker ya. Menggunakan masker, kalau kita hanya pakai masker kain itu hanya bertahan sebenarnya 3 jam. Artinya kalau kita kerjanya 8 jam, kita harus sediakan masker kain sebanyak minimal 3. Seperti itu, setelah 3 jam kita ganti masker kain itu. Tapi kalau kita menggunakan masker yang medis, itu akan bertahan selama 7 jam. Artinya setelah 7 jam baru kita boleh mengganti masker itu. Jadi benar-benar kita harus jaga protokol ini, kita harus, karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan kita harus mengusahakannya, kita harus menjaganya ya Valen ya. Jangan kita nggak berhikmat, karena banyak orang di luar sana mengatakan apa itu corona, nggak ada itu corona gitu ya. Apalagi yang di pasar-pasar ya, yang di pasar yang di mana sama sekali mereka nggak takut ya. Nah artinya ya, kita harus punya hikmat, kita harus menggunakan masker, kita membawa sabun, kita harus olahraga yang cukup, kita harus tidur yang cukup, kita harus diet yang benar ya, makan yang benar seperti itu ya. Dan kalau boleh yang terakhir itu ya hati yang gembira itu ya. Hati yang gembira adalah obat, benar. Hati yang gembira adalah obat ya. Nah jadi itu jangan stres ya, jangan terlalu stres. Kita harus menjaga hati kita supaya tetap gembira. Kayak Valen tersenyum seperti ini. Nah artinya endorfinnya bertambah, semakin awet muda, semakin sehat ya. Seperti itu ya Valen ya. Iya. Oke, thank you Ko Tono dari akun BCS Jakarta. Thank you teman-teman Sobat Hati yang Gembira sudah mengikuti kita selama kurang lebih 40 menit. See you next week, teman-teman. Dadah. Yes, see you next week ya. Okay, bye-bye. Thank you.